Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sekali lagi saya rindu menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di YouTube. Shalom. Ada sukacita dalam Tuhan, amin. Haleluya, mari bersama-sama kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang menghadap tahta kerajaan surga. Saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama kita akan memperkatakan Mazmur pasal 91 ayatnya yang pertama sampai yang ke-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu datang menghadap tata kerajaan-Mu. Kami merendahkan diri kami ya Tuhan. Kami rindu membawa pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau pakai setiap mulut bibir kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sadar kami tidak layak di hadapan-Mu. Namun karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh layak untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau hadir bersama-sama dengan kami tempat ini Tuhan. Ini pestamu, ini acaramu Tuhan. Kiranya Engkau melawat setiap hati kami, melawat setiap pikiran kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di YouTube ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Oh haleluya Yesus, dan pujilah nama-Mu, sebab Kau Allah yang besar Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu, kami rindukan urapan-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, kami merendahkan diri kami ya Tuhan. Oh terpujilah nama-Mu, sebab Engkau besar, sebab Engkau mulia Tuhan. Oh haleluya Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala pujian hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat
pujian kami Tuhan. Pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes, tiada Allah lain yang seperti Engkau ya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Jesus, tiada Allah lain yang seperti Engkau Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Jesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Oh Yesus, tiada Allah lain yang seperti Engkau. Oh Yesus, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Mari bawa pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Oh, kita mau fokus memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Yesus, dunia namanya syakaya namanya 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 namanya, dunia namanya syakaya namanya 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 namanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak kami sembah, sebab Kau yang layak kami puji. Oh, sana bagi-Mu, Kau Allah kami yang luar biasa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, saat kami menaikkan pujian penyembahan kami, Engkau bertata di atas pujian kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya saat kami memuji menyembah-Mu, apapun yang sedang kami alami saat ini Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mulia. Oh, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, glory glory bagi-Mu Tuhan. Oh, terima
Terima kasih sebab Kau yang kami perlukan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, Yesus. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kau besar, perbuatanmu ajaib, amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Sebab Kau besar, sebab Kau, yes. Katakan dengan lembut pujian ini, dengan iman kita yakin dan percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Yes, Jesus. Amin. Sekali lagi katakan lebih lembut lagi, sebab Kau besar. Yes, Jesus. Sekali lagi, sebab Kau besar. Amin, Jesus. Tiada Allah lain yang seperti Engkau ya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, oh, tiada seperti. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, amin. Tiada seperti tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, amin. Tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Kau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, oh, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan, Yesus Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan dengan lembut, sebab Kau layak terima pujian, Yesus.
Yesus, Raja di atas segala raja. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita angkat pujian ini dari awal. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Selagi katakan Yesus, ku cinta Kau. Hanya Kau yang layak Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat kehadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Saat ini kami siap memuji, memuliakan, kami siap untuk mengagungkan nama-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Katakan kiri kanannya, aku melihat kemuliaan Tuhan ada padamu. Aku melihat kemuliaan Tuhan ada padamu. Yang
percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini bersama-sama. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Bersama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati. Katakan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Yuk sama-sama. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Oh, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Yeay! Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Bersama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, amin. Kuasanya mengalir, yang rindu dilawat Tuhan. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu. One, two, three. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Oh, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Bersama-sama katakan, diselamatkan. Untuk apa? Untuk menyembah. Mari bersama-sama kita undang. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Oh, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Bersama dengan surga. Sekali lagi. Bersama dengan surga. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Masih siap bersuka cita, amin. Amin. Yang siap mari menari buat Tuhan, mari lambaikan tangannya di atas. Katakan ke kiri kanannya, siap menari buat Tuhan, amin.
seperti Daud menari. Sekali lagi. Ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Yuk menari semuanya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yes, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yo, bila roh Allah ada di dalam apa? Ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Yuk sama-sama nari bagi Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Katanya tadi siap menari buat Tuhan, tapi pas kata-kata bukan menari nggak menari. Yuk sekali lagi menari buat Tuhan, siap, amin. Yuk tangannya di atas semuanya. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Yes, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Yes, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Yeay, dimulai dari Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Thank you Jesus. Tak pernah berakhir kasih setiamu bagi kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang rela mengorbankan dirimu untuk kami anak-anakmu yang berdosa ini Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada sampai saat ini ya Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau sangat luar biasa ya Tuhan. Yesus. Mari ungkapkan pujian ini dengan hati. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, sekali lagi katakan dengan cinta. Bapakku yang baik, Kau sangat ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Bersama-sama katakan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta,
segenap hati. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu, yes, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Oh, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesus Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Mari kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Allah kita. Haleluya. Tanpa Engkau kami tidak bisa. Tanpa Engkau kami tidak mampu ya Tuhan. Seringkali kami putus asa kalau kami bergantung kepada kemampuan dan kekuatan kami. Kami mau belajar bersandar kepada Tuhan. Kibika pakara mayaso, kibiara mayase. Mari kita buka tangan kita. Ada waktu sejenak kita menyembah Dia. Kibiara mayase, kibiara mayasa, dara mayawo. Kibiara mayase, nakara mayasi. Kibika bara mayase. Kibiara mayase, ramayaso. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kami dengar firman-Mu, berbicaralah pada kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bicaralah, kami mendengarkannya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang rindu mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa jumpa kembali dalam ibadah ini.
Saya bersyukur boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Memang akan menjadi sangat membingungkan bagi seseorang yang tidak pernah tahu tujuan hidup. Akan sangat membingungkan. Sebenarnya bukan orang kalah karena ketidakmampuannya. Tetapi karena dia tidak punya tujuan. Bisa saudara bayangkan ada 4 ekor kuda yang begitu kuat. Tetapi berjalan dengan arah yang berbeda. Maka tentu kereta itu tidak akan berjalan karena kekuatannya memang kuat, tetapi dia tidak terarah. Nah, kalau hidup kita ini tidak terarah, maka seberapa kuat kita tidak akan pernah berhasil. Karena kita tidak tahu tujuan kita kemana. Dan kita tidak punya alasan mengapa kita ke situ. Maka saya percaya orang itu tidak mungkin bisa berhasil. Tentu saja juga Tuhan itu menciptakan kita dengan tujuan masing-masing. Dia punya target dalam kehidupan setiap manusia. Maka kita seharusnya bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau apa engkau terhadap diriku? Hidup itu begitu singkat sekali kalau orang tidak tahu tujuan mengapa dia ada di muka bumi ini. Kenapa dia hadir. Allah bukan Allah yang tidak ada kerjaan lalu dia menciptakan manusia. Bahkan kita juga tidak tahu dari perut, dari kandungan siapa kita dilahirkan. Dan kita tidak pernah tahu kita akan diberi nama siapa. Jadi tahukah kita bahwa Tuhan punya tujuan atas hidup kita? Kalau kita memahami ini, maka kita merasa kita berarti di hidup ini. Kita tidak mudah putus asa karena kita merasa bahwa ada tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kalau sekarang saudara merasa begini, wah ini gimana hidup saya kok gak tahu gimana ya caranya. Saya mau kasih tahu Anda jangan putus asa. Karena Tuhan punya tujuan supaya kita mengalami Tuhan. Tuhan punya tujuan yang abadi dalam kehidupan kita. Dan mungkin panggilan Tuhan dengan tujuan Tuhan yang berbeda dalam hidup kita. Tapi satu-satunya yang kita harus tahu bahwa Dia inginkan kita mempermuliakan namanya. Haleluya. Haleluya. Nah, malam ini saya ingin bicara tentang satu hal mengenai tujuan Tuhan yang kita tidak boleh lupa. Dalam cerita dalam Lukas pasal 13. Kalau kita membaca di sana. Kalau saya bisa cuplik satu ayat saja dalam ayat yang ke-7. Boleh ditayangkan ayatnya. Lukas 13 ayat yang ke-7. Alkitab berkata, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jadi ada satu cerita dalam Alkitab. Ada pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. 3 tahun pemilik itu datang dan melihat pohon itu. Kok tidak ada buah ya? Lalu dia berkata begini kepada orang yang ngurus ini pohon. Tebang ajalah. Tapi pengurus itu berkata, jangan Tuhan. Coba kita kasih waktu, space waktu 1 tahun lagi. Nanti ku pupuk dia. Nanti ku perlakukan dengan cara sengaja ya. Di treatment. Mungkin tahun depan dia berbuah.
Kalau tidak, tebanglah. Ini bicara siapa? Kalau cerita-cerita ini dalam Alkitab, itu sebenarnya dia ingin bicara kepada kita dengan perumpamaan-perumpamaan. Tuhan inginkan kita berbuah. Haleluya. Haleluya. Mungkin saya sebagai seorang pemimpin rohani, seorang gembala sidang, yang ada kalanya berusaha meyakinkan jemaat, berusaha mendoakan jemaat, berusaha menolong jemaat, berusaha menjelaskan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau jemaat itu menolak semua kebenaran dan dia tidak mau bertumbuh, saya kasih tahu saudara, hati-hati. Karena ada satu waktu Tuhan akan tebang kita. Percuma nih. Jadi orang Kristen itu bukan lamanya jadi orang Kristen. Tapi bagaimana dia berfungsi sebagai seorang Kristen, sebagai orang percaya kepada Allah. Buat apa lama jadi orang Kristen? Gak menghasilkan apa-apa. Tapi ada orang yang baru saja jadi Kristen, tapi dia ngotot sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu yang Tuhan suka. Haleluya. Apakah khotbah saya terlalu romantis? Apalagi diikutin dari lagu-lagu begini, kayaknya langsung, oh my God. Ada yang bilang, Pak Pendeta, saya kalau masuk gereja tuh, saya rasa saya lebih mudah tidur daripada bangun. Kenapa? Di gereja ada hadirat Tuhan. Lalu saya dengar khotbah model begini, mata saya sayu-sayu basah. Sambil nangis sedikit saya tertidur. Dan iblis tidak takut, iblis tidak ganggu saya di gereja. Lebih aman saya tidur di sini Pak Pendeta, daripada di rumah ditakut-takutin setan. Tapi hari ini dengar baik-baik. Allah punya tujuan yang istimewa dalam hidup kita. Dia taruh kita supaya kita berbuah. Amin saudara-saudara. Kayaknya ini belum khotbah, baru pendahuluan. Pendahuluan agak lama loh. Khotbah saya lebih cepat dari pendahuluan. Jadi pendahuluan agak lama gitu ya. Kok enggak amin ya? Amin dulu ya, lebih semangat. Amin. Iya, haleluya. Ya, saya percepat khotbah saya. Tolong tayangkan khotbah saya di layar mungkin supaya bisa diikuti oleh jemaat Tuhan. Haleluya. Berbuah. Buat apa pohon itu punya banyak daun, punya banyak bunga, tapi tidak berbuah? Saya percaya Anda tidak makan bunga mangga. Hanya orang nekat saja yang bikin sayur bunga nangka atau bunga apa begitu. Tapi memang kalau kita bicara firman itu ada kalanya nggak cocok dengan daerah. Ada kalanya daerah itu membuat firman itu gak cocok. Karena firman ini ditulis di Timur Tengah. Ini bukan ditulis di Borneo ya. Ini ditulis di Timur Tengah. Contoh, ada kata begini. Ya, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Kita berpikir di Kalimantan tidak harus di tengah air. Di atas gunung juga berbuah. Karena tingkat curah hujan di sini tinggi. Tapi kalau kita pikirkan ayat itu di Israel, maka nggak mudah itu. Kalau tidak di tepi aliran air, sulit sekali menghasilkan buah. Harus dibuat satu teknik khusus, menarik air ke atas, baru bisa. Berarti kan tulisan-tulisan ini tidak bisa kita pahami dengan situasi geografis yang ada di sini, Tuhan, bukan? Kalau kita membaca Alkitab akan sulit kita memahami kalau kita membawa konsep pikirnya ke kita. Padahal itu adalah tulisan-tulisan yang berada di sana. Jadi memahami ayat-ayat Alkitab ini gak mudah. Seperti kita pikir langsung kita bisa pikirkan sekarang lalu kita menerjemahkan dengan apa yang kita baca. Ini ribuan tahun yang lalu tulisan ini.
Dan dia ada di 4 musim. Kita hanya 2 musim. Jadi akan sangat sulit. Jadi berbuah itu nggak mudah di sana. Tetapi pohon yang menghasilkan buah itu luar biasa. Dan pohon yang menghasilkan buah itu tidak terjadi dengan otomatis. Maka seorang pengurus ini berkata, coba aku urus dulu ini pohon. Nanti kalau tidak berbuah baru ditebang. Jadi saya berpikir-pikir ya. Kalau Anda mau hidup lebih lama dan umurnya lebih panjang, jadikan hidup Anda berbuah. Haleluya. Kalau Tuhan lihat, waduh ini Pak Aliang ini sangat bermanfaat dalam gereja Tuhan. Maka Tuhan tidak cepat-cepat mencabut nyawanya. Amin saudara-saudara. Tapi duduk gereja ngangguk-ngangguk tapi tidak buat apa-apa. Cepat mati tuh. Enggak berkarya apa-apa. Ini orang dengar firman. Tapi kok enggak berubah. Nyanyi lagi begini. Aku masih seperti yang dulu. Setelah itu suka pindah-pindah gereja. Loh, pindah gereja menurut saya nggak masalah. Kalau pindah gereja dia merasa tidak bertumbuh di situ. Tapi kalau sudah pindah-pindah itu masalah. Itu namanya jemaat Amelia Contessa. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Kejamnya di kau. Kok jadi kejam? Iya, pindah sana, pindah sini sesuka-sukanya. Tidak bisa bertumbuh. Coba saudara ada pohon, tanam besok. Lihat kok gak bertumbuh, cabut, tanam lagi situ. Hah, cabut lagi, tanam situ. Kira-kira mati enggak? Halo? Mati tidak? Mati. Saya berdoa supaya Anda bertumbuh dalam pelataran Tuhan. Menghasilkan buah bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kalau Anda berbuah, apalagi buahnya lebat, kita akan berusaha untuk ambil tongkat, menjaga sampai batangnya jangan patah loh. Karena dia berbuah. Mau ditebang rantingnya sayang sekali, buahnya banyak. Kemarin saya pergi ke Nangapino karena posisinya banjir waktu itu. Lalu saya ketemu seorang yang menjual bibit. Saya tanya, Pak namanya siapa? Dia ngomong, nama saya Agus Bibit. Wih, dari nama saja terkagum-kagum saya. Nama Bapak siapa? Agus Bibit. Saking sering dengan bibit-bibit, namanya ditambah di belakang marganya, Bibit. Saya belum pernah dapat nama orang marga Bibit. Baru ini. Saya beli beberapa tanaman yang dia tanam. Ada durian kaki 3. Saya pikir durian multi level. Durian kaki 3. Sudah saya beli saja, terpenasaran. Ini 4 bulan, ini 4 tahun bisa punya hasil. Pendek-pendek sudah berbuah. Bahkan saya mau beli sudah mulai ada bunganya. Hebat sekali. Akhirnya beli, sejumlah uang saya bayar. Sampai ke rumah saya bingung, ini gimana nanamnya? Saya ini sudah PDT bukan PDP. Kalau PDP pendeta petani gitu ya. Kalau PDT pendeta tak bisa bertani begitu. Jadi saya ketika begitu bingung saya. Akhirnya saya bawa ke adik saya, adik ipar saya, karena dia mungkin bisa merawat ini. Supaya dia bisa menghasilkan buah. Nah saya menginginkan itu dengan bayaran yang cukup mahal, membeli bibit itu tujuannya supaya dia bisa berbuah. Dan untuk berbuah sebuah pohon, dia harus di treatment.
Dia harus dirangsang, dia harus dilakukan dengan cara sengaja. Jadi saya tanya, bagaimana pelihara pohon durian, bagaimana pelihara pohon apokat, bagaimana pelihara lengkeng, bagaimana pelihara jeruk, bagaimana pelihara durian dan seterusnya. Dia bilang kalau durian atau nangka itu daunnya dipotong lebih banyak. Biarkan batang-batangnya jauh lebih besar karena dia akan berbuah di batangnya. Seperti durian berbuah di batangnya. Tapi kalau kamu pelihara lengkeng atau pelihara mangga atau pelihara rambutan, maka biarkan pucuk-pucuk itu jauh lebih banyak. Kenapa? Karena disitulah keluarnya bunga dan buah. Berarti saya harus memperlakukan dengan cara berbeda dengan pohon yang berbeda, bukan? Jadi saudara-saudara, kita ini seperti pohon-pohon di dalam taman Tuhan yang berbeda-beda. Jadi seringkali kita mengalami ujian-ujian yang berbeda juga. Jadi kita tidak bisa bilang begini, aduh Pak Pendeta engkau belum pernah rasa apa yang saya rasa. Memang gak bisa. Saya gak bisa rasa apa yang Anda rasa. Karena Allah memperlakukan kita berbeda. Sesuai kebutuhannya. Amin. Tapi tujuan terakhir, supaya kita menghasilkan buah. Haleluya. Haleluya. Siapa percaya ujian yang sekarang terjadi padamu untuk menghasilkan buah? Tepuk tangan yang meriah bagi ada kita. Untuk menghasilkan buah itu ya ada proses. Jadi kita tuh jangan mau instan saja. Ada proses. Ada tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ini kita sakit. Om Pendeta, minggu ini ada perjamuan kudus enggak? Ada. Saya minta 3 botol ya. Banyak benar kau. Tapi saya mau minta 7 Pak Pendeta. Kok 7? Iya. Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu kembali. Supaya saya bersih bagian dalam. Dia minum perjamuan kudus. Betul. Tapi besok dia minum anggur juga. Anggur orang tua 5 botol. Ini namanya tak tanggung jawab. Sudah sakit baru bilang setan yang kerja. Padahal setan lagi diam-diam itu. Ada orang nonton televisi sampai pagi. Lalu dia rasa kayaknya sakit dadanya. Lalu dia datang ke gereja. Om, kayaknya saya dijamah setan. Di mana? Bagian sini. Kenapa? Nggak tahu kenapa itu. Tadi malam tidur jam berapa? Jam 3. Iya, jelaslah. Bukan setan yang salah. Kamu yang salah. Ini dia makan itu ya. Makan bakso itu. Itu cabai itu 3 sendok loh masuk. Itu bakso sampai merah padam. Makan. Tiba-tiba rasa kok perutnya gak enak. Datang sama pendeta. Pak Pendeta, kok perut saya kayaknya itu ibu yang jual bakso pakai dia. Ada sesuatu tuh, pasugihan. Bukan, lu terlalu banyak makan cabai. Kita ada kalanya terlalu bodoh jadi orang Kristen. Sampai setan itu malu jadi setan. Karena ada kalanya kita lebih setan dari setan. Dan setan bilang sama Tuhan, mulai kali ini aku berhenti jadi setan. Kenapa? Kalah saingan dengan orang Kristen. Mereka lebih setan dari setan. Haleluya. Makanya saudara-saudara, ayo pakai hikmat. Berbuah itu melalui proses. Tidak terjadi secara otomatis. Anda berbuah itu tidak terjadi secara otomatis. Itu kebohongan besar. Didoakan langsung bisa, itu bohong besar. Anda harus mengalami sebuah proses iman untuk bisa bertumbuh. Dan untuk bisa bertumbuh harus Anda melakukannya dengan sengaja pada diri Anda. Pohon itu ya, kalau kita mau kasih dia berbuah, kita harus potong itu. Ada beberapa tangkai yang harus dipotong. Firman Tuhan berkata,
pohon yang dibersihkan supaya dia berbuah lebih banyak dalam Yohanes pasal 15. Jadi ada daun-daun yang dipotong. Dan perlakuan itu dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau Anda mau bertumbuh dalam Tuhan, maka Anda harus memperlakukan diri Anda dengan sengaja. Katakan amin. Perlakukan diri Anda dengan apa? Sengaja. Sudah jam ibadah, buat diri sengaja datang ke gereja. Jangan datang ke pendeta dan berkata, Pak Pendeta, saya tuh mau melangkah. Terus kayaknya ada rasa malas begitu. Kayaknya ada setan malas. Bukan, Anda tidak sengaja, tidak mensengajakan dirinya ke gereja. Daud berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dia paksa kepada dirinya sendiri. Untuk dia treatment dirinya sendiri. Dan berkata, aku harus memuji Tuhan. Hai jiwaku, memuji Tuhan. Tadi kayaknya pemimpin pujian tadi sudah mulai frustrasi kelihatan. Karena saudara tidak mau goyang tadi kan. Bila roh Allah ada di dalamku. Tapi semua tak mau goyang kan. Dia mulai stres itu. Saya tuh bingung ya. Memang pemimpin pujian itu kalau mari kita buka tangan kita. Mari kita katakan, ku kan terbang. Lalu tiba-tiba ada nyemat yang sudah mulai miring. Di awan. Ada yang lain paling malas memuji Tuhan. Orang semua, ku kan terbang sama-sama. Jemaat yang malas dah, dia bikin begini. Ku kan terbang tinggi di awan. Ada yang paling gila lagi, bersamamu. Wah kacau lagi tuh. Di sini tidak ada. Di Jakarta bagian selatan. Haleluya. Ya frustrasi kalau begitu ya. Jadi sebenarnya kita harus men-treatment diri kita. Dan berkata, hei jiwaku. Untuk berbuah kita harus paksa diri kita. Kita harus melatih diri kita. Alkitab berkata latihan badani terbatas guna, ibadah berguna dalam segala hal. Latih dirimu beribadah. Kenapa latih? Karena ada treatment. Jangan bilang ini, Pak Pendeta, kok saya susah sekali berdoa. Kenapa? Pasti setan yang bekerja itu. Bukan, Anda yang malas. Anda tidak men-treatment dirimu. Jadi cerdas. Katakan amin. Jemaat yang bertumbuh mengizinkan dirinya dan melatih dirinya. Bahkan Paulus berkata, aku melatih diriku sedemikian rupa supaya aku bisa menguasai diriku. Supaya setelah aku memberitakan Injil, aku tidak ditolak. Kenapa? Karena melatih diri untuk menguasainya. Para pemabuk itu kalau lihat botol itu gemetar dia. Mau pingin minum. Tapi mulai tahan. Lama-lama dia biasa. Dulu saya ini orang emosian. Marah-marah. Cepat marah. Tapi ketika saya percaya Yesus. Ketika saya mau marah saya tahan. Sampai asap keluar. Tahan. Dulu bapak-bapak setelah bertobat. Baptis. Dia berkata, Pak Pendeta, tangan saya masuk dulu. Kenapa? Karena tangan saya suka pukul istri. Masuk dulu ke dalam. Baru semua badan masuk. Pas dia marah istrinya, kamu nih tahan. Dan ingat, kata Om Pendeta treatment. Istri-istri yang cerewet. Baptis sambil minum itu air. Supaya bersih luar dalam. Pas mau marah ngomel suaminya. Latihan. Kenapa treatment? Doa saya Anda makin bertumbuh. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya mengerikan sekali. Coba tayangkan khotbah saya. Maju lagi. Nah ini dia. Alkitab berkata.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan. Kamu supaya apa? Pergi dan menghasilkan apa? Dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan panggil kita, dia pilih kita, bukan kita pilih dia. Dia pilih kita. Dengan tujuan supaya kita menghasilkan apa? Buah. Kalau orang tahu ini, mengerti, dia akan berdoa begini, Tuhan, aku mau engkau buat apa saja. Yang penting aku menghasilkan buah bagimu. Dan aku izinkan diriku untuk melatih supaya aku layak bagimu. Wow. Kalau kita tidak mau berbuah, sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Nah, saudara-saudara, maju lagi khotbah tadi. Paulus berkata begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi orang Kristen itu mati itu keuntungan. Karena mati itu kita berjumpa dengan kekasih kita Yesus Kristus. Siapa yang mau berjumpa dengan Yesus? Haleluya. Haleluya. Siapa yang mau duluan? Katanya mau jumpa tapi tidak mau duluan ya. Memang orang Kristen ini susah dipikir ya. Ngolupalah gitu ya. Mau jumpa tapi tidak mau duluan ya. Saya belakangan aja tidak apa-apa. Karena saya tukang nguburin orang gitu ya. Jadi belakangan aja. Lalu Alkitab berkata apa? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Corona telah menimpa dunia. Lalu saya bisa hidup sampai sekarang ini. Saya bebas dari itu dan bebas dari kematian. Maka seharusnya apa? Itu berarti bagiku apa? Bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ya jelas dia tidak tahu. Dia mau ke Tuhan juga nggak apa-apa. Dia hidup juga nggak apa-apa. Kalau dia juga bisa hidup, maka hidupnya itu harus menghasilkan buah. Jadi Tuhan menetapkan kita untuk berbuah. Dan Paulus tahu bahwa kalau aku hidup, aku harus berbuah. Wah, indah sekali. Maju lagi khotbah, belum selesai. Agak lama dikit nggak apa-apa ya. Karena saya khotbah tuh saya kasih pas dengan jam makan malam. Nanti kita akan makan sama-sama di rumah masing-masing. Haleluya. Maksudnya kamu di sana makan, saya juga sama-sama makan gitu. Tapi berbeda tempat saja begitu. Haleluya. Jadi bagaimana supaya berbuah itu? Pertama itu memang melalui sebuah proses. Kedua ada treatment, perlakuan sengaja. Saya berdoa supaya Anda sengaja datang ke gereja. Kok enggak amin? Untuk datang ke rumah Tuhan perlu ada kesengajaan. Bila perlu cubit istri, kita ke gereja. Iya, nanti aku tahu. Yang gawatnya begini, dia bilang begini, istrinya bilang, "Pak, kita ke gereja ya." Lalu bapaknya bilang, "Iya, ibu duluan nanti saya nyusul." Itu pasti tidak nyusul. Maka harus dilakukan kesengajaan. Haleluya. Kalau Anda 1 kali ke gereja, 2 kali ke gereja, Anda temu cinta Tuhan, Anda berubah. Haleluya. Haleluya. Saya singgung sedikit. Orang berubah itu jangan hanya berdasarkan rasa takut kepada Tuhan. Harus disertai dengan rasa cinta kepada Tuhan. Anak itu dia mau mengerjakan tugas mamanya karena dia rasa cinta sama mamanya. Kayaknya mama ini ya kerjanya terus. Aku bantu mama ya karena dia rasa sayang sama mamanya. Tapi karena dia rasa takut sama mamanya, maka ketika mamanya pergi,
Papanya pergi dan dia berkata, merdeka. Kenapa? Orang tua saya sudah pergi, lolos saya. Dia di rumah berbuat apa saja, suka-suka dia. Sambil dia nyanyi, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Waduh, celaka. Bukan sukamu Tuhan, sukanya dia Tuhan. Astaga. Kenapa dia begitu? Sederhana saja. Karena dia punya rasa takut, tapi dia tidak punya rasa kasih. Dulu mama saya ambil uang mama saya beli kue. Saya dimarahin mama saya. Tapi kali ini mama tidak marah sama saya. Dan mama saya berkata begini, nak, kalau kamu ambil uang mama, kita makan apa? Sambil dia mengeluarkan air mata. Saya peluk mama saya dan saya, ma, aku sayang mama. Mulai kali itu saya berhenti ambil uang mama saya. Kenapa? Rasa cinta lebih kuat mengubah saya ketimbang rasa takut. Kalau Anda mengasihi Tuhan, pasti Anda berbuah. Amin, kayaknya takut-takut ini sesat atau bagaimana ya? Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda pasti berubah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya! Woo! Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda berubah. Anda tidak mau menyakiti hatinya. Suami-suami tidak berubah karena dia takut sama istrinya. Dia tidak sayang sama istrinya. Lihat anak orang, ingat anak sendiri. Lihat istri orang, lupa istri sendiri. Celaka. Haleluya. Amin, tidak amin harus? Amin. Cinta Tuhan, kita berubah. Haleluya. Jadi yang pertama, ya maju lagi khotbah itu. Alkitab berkata ini penting ya. Ini semacam ancaman ya. Tapi kita harus peduli dengan apa yang Tuhan bicara lewat firman-Nya. Alkitab berkata, Matius 7:19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Wah, kalau begitu khotbah ini kelihatan sangat sederhana, menarik, tetapi khotbah ini juga ada warning di sini. Ada perhatian yang kita harus beri kepada persoalan ini. Kalau tidak menghasilkan buah maka ditebang, setelah itu dibuang ke dalam api. Ini tidak main-main. Jadi orang Kristen kalau sudah bertahun-tahun tidak berbuah, mengerikan sudah. Mengerikan. Kalau dia tidak berbuah, dia menghambat pekerjaan Tuhan. Wah, bahaya lagi. Lebih bahaya. Saya bersyukur saudara boleh mengenal Tuhan. Dan saudara boleh mengalami perubahan hidup. Amin saudara-saudara. Doa saya, saudara dan saya tidak dibuang dalam api. Tapi di bawah ke lumbung Tuhan di sorga. Karena pohon yang menghasilkan buah akan dibawa ke lumbung Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Maju lagi. Next. Lebih cepat. Ya. Maju lagi. Apa yang disebut dengan berbuah itu apa sebenarnya? Saya takut saudara pulang dari tempat ini. Lalu orang di rumah tanya, tadi khotbah apa? Kayaknya khotbah buah-buahan tadi. Entah kenapa dia khotbah buah-buahan. Aduh. Ini bukan toko buah. Haleluya. Yang dimaksud Alkitab berbuah itu ada beberapa hal penting yang dimaksudkan Alkitab. Salah satu berbuah adalah kita merindukan jiwa-jiwa untuk menerima Yesus. Ketika kita menangkan satu orang, itu jadi buah bagi kita. Itu upah bagi kita. Maka Rasul Paulus berkata, 1 Korintus 9 ayat yang pertama, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah
pekerjaanku dalam Tuhan. Artinya Rasul Paulus, seorang rasul, seorang yang diutus Tuhan. Dan dia tahu apa yang harus dia kerjakan sebagai utusan Tuhan. Dan dia memenangkan orang-orang Korintus. Dan dia berkata, kamu adalah buah dari pekerjaanku. Kalau saya bicara tentang jiwa-jiwa, mungkin sudah berkata begini, aduh kalau gitu Pak Pendeta, firman Tuhan berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita harus pergi ke seluruh dunia. Enggak perlu terlalu jauh. Menangkan saja orang dalam rumahmu. Bayangkan saudara-saudara, di rumah itu ada istri yang kita sayangi. Istri yang telah melahirkan anak-anak kita dan mempertaruhkan nyawanya untuk mati. Hanya untuk melahirkan orang-orang hebat dalam rumah. Lalu tiba-tiba dia berkata begini, halo Pak, kenapa Bapak tidak kasih tahu saya bahwa dalam Yesus ada keselamatan? Sekarang saya berada di neraka. Ketika terjadi satu waktu, orang-orang di neraka akan berkata begini, kamu ini suami yang jahat. Kamu ke gereja sendiri. Kamu tidak bawa kami. Anak-anak berkata, Bapak ini gimana sih? Nak kasih tahu kami bahwa api di neraka itu panas. Orang tua yang pernah melahirkan kita, kita tidak kasih tahu. Dan kita tahu mama kita ada di neraka. Bisa bayangkan mamamu yang pernah menyayangimu dan menyusuimu. Dan memberikan seluruh hidupmu padamu. Dan sekarang dia ada di neraka. Begitu kejamnya kita. Satu orang bertobat. Saya selalu berdoa dalam perjamuan kudus. Satu orang bertobat. Seisi rumah diselamatkan. Amin saudara-saudara. Betapa indah kalau bulan Desember ini depan. Opa kita, ayah kita, teman kita, saudara kita, istri kita, anak kita. Semua ke gereja. Satu waktu ketika meninggal semua pulang ke rumah Tuhan. Luar biasa. Tuhan punya target untuk kita berbuah. Selamatkan keluargamu berapapun harganya. Ada seorang istri yang mendoakan suaminya bertahun-tahun. Saya lihat ada seorang anak. Ketika sering ke gereja, bapaknya marah. Dan bapaknya berkata ini, kau tinggal saja di gereja. Bawa itu bantal, tinggal di gereja. Sekarang bapaknya yang datang ke gereja. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Saya nyuruh anak itu sama-sama dimarahin sekaligus. Tapi ketika saya membaptis itu, anak itu mengeluarkan air mata dan berkata, Tuhan, doa saya dijawab. Cukup lama dari SMA, SMP makan, sampai dia kuliah, sampai dia menikah. Berapa tahun itu? Baru bapaknya bertobat. Itu buah. Itu buah. Buah yang sangat manis. Ada orang berkata kepada saya, Om, mama saya selamat enggak ya? Belum percaya Yesus. Saya bilang, saya enggak bisa jawab. Karena sudah pasti Alkitab, orang tidak percaya Yesus tidak akan selamat. Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada kita atau kepada manusia lain yang olehnya kita selamat, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alkitab telah menutup semua kemungkinan yang lain bahwa ada juru selamat yang lain selain Dia. Anda walaupun tidak punya apa-apa di dunia, tapi kalau Anda percaya Yesus, Anda pulang ke surga. Hidup ini, orang tidak mengerti hidup ini. Ketika dia sudah mencapai umur-umur tertentu dalam hidupnya, dia akan sadar bahwa hidup ini rupanya sementara. Bahkan satu jarum pun Anda tidak akan bawa ke sana. Semua Anda tinggalkan di bumi ini. Kita butuh Yesus untuk pulang ke surga. Kekayaan tidak beli satu kapling di surga. Ingat, di surga itu lantainya itu dari emas.
Kalau Anda masuk ke sorga, Anda pakai kalung emas, orang tertawa. Lalu Anda buang kalung emas, mereka berkata, bos jangan buang sampah sembarangan. Karena di sorga, gak penting emas. Yang penting adalah kekasih kita Yesus Kristus. Tepuk tangan. Orang meninggal, saya bilang begini. Orang berkata, selamat jalan kekasih Tuhan. Enggak. Saya tidak bilang selamat jalan bagi dia. Saya katakan begini, sampai jumpa hambaku. Kita akan ketemu di sana. Tapi kalau dia tidak percaya Yesus, saya dengan kata-kata pelan. Eng. Sayonara bos. Karena kita tidak berjumpa di surga. Tapi hari ini saya katakan, bukan orang yang mengantar engkau yang penting dalam kehidupan ini. Pada waktu Anda meninggal. Tetapi siapa yang menjemput Anda di sana. Itu penting. Amin saudara-saudara. Saya percaya kekasih kita Yesus Kristus jemput kita di pintu sorga. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Next. Berikutnya. Buah yang pertama adalah jiwa-jiwa. Buah yang kedua adalah perbuatan. Alkitab berkata Lukas 3:8. Jadi hasilkan buah. Buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Hasilkan buah sesuai pertobatan. 1 Yohanes 2:6 bahwa kita harus hidup seperti Kristus hidup. Jadi orang yang sudah bertobat, gaya hidupnya bertobat. Cara bisnisnya bisnis yang bertobat. Maka saya tadi pagi katakan begini, ada satu orang berbisnis, saya suka dengan dia. Saya berdoa supaya pedagang-pedagang masuk surga. Karena banyak pedagang pasti masuk neraka. Saudara lihat saya sambil berkata begini, ini Pak Pendeta ini sembarangan saja. Saya mau masuk surga. Oh saudara mau masuk surga, puji Tuhan. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Kalau Anda sudah bertobat, maka cara hidupmu pasti bertobat. Kalau berdagang, jualan itu jangan tipu-tipu. Katakan amin. Pak, ini baju mahal Pak. Oh baju, berapa harganya? Ini 300.000 Pak. Kok mahal sekali? Iya tenang Pak, ini anti peluru Pak. Pas tembak tembus mati. Ya ilah. Kita ngomong itu terlalu tinggi. Tapi saya senang dengan ada satu jemaat berjualan baju. Ada orang mau beli celana dia, mungkin sekitar harga 50.000, saya lupa. Ini berapa 50.000? Ada orang tawar 30.000 aja bagaimana kok? Dia bilang gini, 30.000 mungkin bisa. Tetapi bagaimana saya membayar karyawan saya? Tambahinlah. Bagaimana kalau 45? Waduh. Sudah 40 saja. Janganlah. Tambahkan 5.000 untuk saya. Bantu saya. Kan saya mau bayar karyawan-karyawan saya juga. Saya punya untung, memang untung. Tetapi untung saya ini tidak seberapa juga. Janganlah tawar terlalu rendah. Bantu akulah. Orang itu ketika kita ngomong dengan lembut, orang itu pun rasa kasih sama kita. Ini kan 5.000 untuk SK, untuk saya punya karyawan. Lalu orang itu tergerak, ya udah. Kalau saudara bila berkata dengan pelan-pelan begini, dengan tidak membohongi, jangan-jangan berapa ini 50.000? Saya beli 70 aja. Wih, saudara kaget juga, karena saudara begitu baik. Jangan, celana ini anti air Pak, nggak percaya. Rokok aja taruh begini mati Pak. Ini. Padahal tidak begitu. Ketika orang tawar, waduh Pak rugi berat. Padahal tidak. Saya rasa kita punya hikmat untuk menangani semua masalah-masalah dengan berbuat kebaikan dengan cara-cara hidup yang lebih baik. Haleluya. 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 Ketika Anda makin percaya kepada Tuhan, maka Allah akan menuntun Anda ke dalam seluruh kebenaran.
bahkan bisnis Anda mengarah kepada kebenaran. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Banyak pejabat-pejabat yang bermasalah itu karena apa? Mereka tidak menghasilkan buah. Tadi pakai baju, rasa terhormat baju. Setelah itu pakai baju orange. Baju yang paling keren di penjara itu baju itu. Kenapa? Karena mereka tidak berbuah. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa supaya orang Kristen adalah orang yang tidak ditakuti orang lain. Ini ada orang undang saya pikir ada ulang tahun. Undang. Om, kita ada acara makan-makan. Itu makanan banyak itu. Makanan banyak di meja. Ada capcay, ada puyung hai, ada barongsai, semua ada. Ada naga goreng juga kalau ada. Barongsai tumis juga ada. Saya tanya siapa yang ulang tahun? Apa ngomongnya? Om, Jokowi menang om. Rupanya taruhan dia. Taruhan presiden tinggal 2. Siapa yang menang? Dia yang menang. Taruhan. Undang saya makan, bagi-bagi dosa. Wah celaka. Sampai saya rasa gak bisa telan itu nasi itu gara-gara itu. Parah ini jemaat. Tapi akhirnya dia bangkrut. Ingat, hasilkan buah. Sesuai apa? Pertobatan. Haleluya. Haleluya. Maju lagi. Yang kedua, berbuah itu apa? Ketika dia di jamaah Tuhan, dia menjadi orang yang suka memberi. Kalau dengar ada keperluan gereja begitu, cepat dia memberi. Kenapa? Karena dia sudah bertobat. Dia punya roh Sakeus itu tercabut. Memeras itu tercabut. Kalau kita baca firman Tuhan di situ, tetapi yang kuutamakan, Filipi 4 ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi pemberian itu bukan jumlahnya, tetapi perbuatannya. Perbuatan itu adalah buah. Katakan amin. Katakan amin. Orang yang suka menabur itu adalah orang yang berbuah. Jadikan pergumulan gereja itu adalah pergumulanmu juga. Pergumulan pelayanan itu adalah pergumulanmu juga. Itu artinya Anda mau berbuah. Buat apa Tuhan berkati Anda kalau Anda tidak berbuah? Buat apa Tuhan melimpahkan segala kebaikan kepadamu kalau Anda tidak berbuah? Jadikan orang-orang yang berbuah. Amin saudara-saudara. Pekerjaan Tuhan membutuhkan biaya yang banyak. Ini bukan bicara minta-minta. Anda juga tidak memberi, Tuhan bisa kirim dari tempat yang lain kok. Tapi sayang sekali orang itu tidak mengalami perubahan apa-apa. Lihat Sakeus ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dia berkata, Guru, kalau aku telah memeras orang, aku kembalikan 4 kali lipat. Orang yang kikir itu karena dia tamak. Itu kalau bahasa asli itu tamak. Ketamakan manusia tuh ngeri. Manusia tidak ada habisnya. Saya membaca kitab Amsal. Bahkan kita pengkhotbah bahwa orang yang menginginkan kekayaan tidak puas. Orang menginginkan keuangan juga tidak puas dalam hidupnya. Tidak akan bisa puas. Tetapi orang yang dijamah oleh Tuhan, saya yakin dan percaya dia akan menghasilkan buah. Haleluya.
Oleh sebab itu ketika saya baca Alkitab, saya kaget sekali. Rupanya orang kikir itu masuk neraka. 1 Korintus 6 ayat 10. 1 Korintus 6 ayat 10. Tolong ditayangkan 1 Korintus 6 ayat 10. Sempat Pak Ali yang tanya sama saya, apa baru hari ini saya tahu kikir itu artinya pelit. Baru tahu loh. Puji Tuhan, untung tahu sekarang. Kalau tahu nanti di dalam kerajaan sorga bagaimana? Iya kalau masuk. Alkitab berkata pencuri. Di samping pencuri namanya apa? Orang kikir. Orang kikir itu orang pelit. Pemabuk. Rupanya pemabuk, pencuri dan kikir itu kayaknya berdekatan hidup mereka tuh. Ada pemabuk, ada pencuri, di samping itu ada kikir. Dengar ya, orang pelit itu tidak disukai oleh orang pelit juga. Amin, tidak amin harus? Jangan berteman dengan dia, pelit loh. Padahal dia juga lebih parah di sini tidak ada, di Timur Tengah banyak. Orang pelit tidak disukai oleh orang pelit loh. Mana tuh ayat belum habis, kenapa sudah hilang itu ayatnya? Pencuri, orang kikir, pemabuk, tukang fitnah orang, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam apa? Jadi kalau pelit itu jangan bilang, oh Pak Pendeta saya tidak mabuk, saya tidak mencuri. Iya tapi lu pelit loh. Tetap kemana? Neraka jalan tol. Haleluya. Saya heran. Saya bilang sama jemaat, Imlek itu beli petasan 20 juta lebih. Tembak ke udara. Pas giliran persembahan Natal kasih 2.000. Sampai malaikat malu terima. Di sini tidak ada. Di sini nggak beli petasan, langsung sumbang gereja. Kondamen. Petasan itu yang putar-putar 20 juta loh. Beli dari mana? Tiongkok. Pas giliran sumbang, nyanyi lagi. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Itu malaikat elus-elus dada dan berkata gini, neraka kau, tak pantas masuk surga. Neraka, kikir bah, kikir. Yang kikir katakan amin. Untung tak ada. Tadi pagi ada loh. Pagi-pagi saya khotbah, yang kikir katakan amin. Amin. Bu amin itu loh. Haleluya. Orang-orang di sini adalah orang-orang punya rasa belas kasihan. Istri saya itu ya, dia orang paling pemurah. Waktu kami ada di Monas, dia lihat ada orang yang keringat-keringat jual pena dari bambu. Berapa dek? 20.000. Tak beli 30 harganya. Kan keren itu. Sampai tukang pena tuh kayak. Saya bilang, kenapa kamu kasih? Kok lebih? Dia bilang, kasihan bah keringatnya bah. Pas pulang, satu saja yang hidup, semuanya mati.
Satu saja yang bisa dicoret, yang lainnya. Saya bilang kamu ditipu. Biar saja. Nah, karena orang yang bermurah akan mendapat kemurahan. Jadi kalau saya suruh dia beli langsat, dia baru lihat begini, orang ambil lebih banyak ke dia. Kenapa? Karena dia memperoleh kemurahan. Orang yang suka bermurah, dia akan diberi kemurahan. Saya punya mama itu suka tampung anak sekolah di rumah. Sekarang saya juga tukang tampung anak sekolah di rumah. Saya tanya, Mak, kenapa mama tuh bawa orang ke rumah, kasih nampung-nampung di rumah, tinggal di rumah. Mama saya bilang gini, nanti kalau kamu sekolah jauh, apa yang mama perbuat kepada orang lain akan perbuat kepadamu juga. Dan itu terjadi. Apa yang Anda tabur, satu waktu Anda akan tuai apa yang Anda lakukan. Allah dia tidak berdusta kepada kita. Saya mendapat kemurahan ini karena orang tua saya sudah mendahului saya. Mereka lakukan itu dalam hidup orang lain. Sehingga saya diberkati oleh Tuhan. Saya kasih sekolah mereka anak-anak yang butuh sekolah. Saya berusaha bagaimana supaya mereka tertolong. Tapi saya yakin perbuatan itu akan menghasilkan buah yang manis. Amin saudara-saudara. Orang yang berbuah adalah orang yang memberi. Maju lagi. Yang berikutnya adalah melayani. Ya betul ya. Melayani. Karena bagiku hidup adalah Kristus, kata Paulus dalam Filipi 1 ayat 21. Dan mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup dalam memberi buah. Ayat 22 itu. Dia memberi buah. Jadi cara yang berikutnya adalah, kalau kita berbuah adalah kita melayani. Sama-sama katakan melayani. Next, masuk lagi. Ya. Terus lagi. Oke, selesai. Tapi saya mau tambahkan sedikit. Alkitab berkata, dalam soal waktu, Ibrani 5 ayat 12. Coba buka Ibrani 5 ayat 12. Saya tambahkan ayat ini penting sekali. Jadi kita dipanggil berbuah adalah kita melayani. Ya ini terakhir ya. Pemain musik boleh. Sudah ada pemain musik situ. Kembali kepada persoalan semula. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi sudah lama, soal waktu dia sudah lama jadi orang Kristen, tapi dia tidak pernah melayani. Dia sudah harus mengajar, sudah harus melayani, tapi soal waktu dia sudah lama, tetapi dia sebenarnya tidak lakukan apa-apa dalam pelayanan. Ini orang yang tidak berbuah. Saya tidak bisa bayangkan kalau orang semakin tua, tapi masih minum susu. Coba saudara, kumis kayak gagang telepon, tapi masih pakai dot. Lucu enggak saudara? Coba pikir saya, lucu enggak? Kumur-kumur dot. Kumisnya kayak gagang telepon. Kan enggak lucu itu. Dalam soal usia udah pantas dia jadi pengajar. Bukan diajar lagi. Harus melayani. Semua kita di sini harus melayani Tuhan. Amin. Kalau nyanyinya enggak bagus, suaranya fales, enggak usah jadi penyanyi, terima tamu aja. Apalagi yang suka senyum, angin tiup pun dia senyum. Itu bagus jadi penerima tamu. Shalom. Shalom. Penerima tamu.
Yang kalau kumis tebal, muka agak garang, kolektan. Sambil jalan berkata, full kolektan. Karena agak garang mukanya ya. Ya. Kalau ini diam, dia ada tidak ada, kita pun tidak tahu dia diam. Pendoa syafaat. Ada jemaat kita, itu dia kurang-kurang pikirannya, tapi ototnya kuat. Tukang angkat salon. Salon pindah sana sedikit. Pindah sana sedikit. Boleh. Kita semua berfungsi dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Ada yang diberkati lebih. Jadi donaturnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada yang kerja keras gak bisa-bisa kaya. Keras. Sudah bagian susun kursi sudah itu. Nanti diberkati Tuhan pekerjaannya. Amin. Semua kita. Ada yang main musik. Yang pandai main keyboard. Saya pernah ngajar orang main keyboard. Sampai sekarang tidak bisa. Saya gagal. Saya bilang, Cek main begini Cek ya. Sambil nyanyi biar enak. Iya saya nyanyi dalam hati. Bagaimana nyanyi dalam hati saya dengar. Ini yang begini-begini. Terima tamu aja. Haleluya. Yang penting bisa melayani. Baru dengar lagu kaki sudah bergerak. Tukang tarian itu. Tukang dance saja. Kita semua penting di sini. Ada yang gak pintar. Tapi pintar cari jiwa. Itu pun berbuah. Doa saya. Semua kita di sini berbuah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Musik saja pujikan pujian ini. Tetap dalam sikap doa. Kita nggak bawa apa-apa pulang. Kita bawa hidup. Selama hidup kita berbuah bagi Allah. Semua yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Pada akhirnya, semua yang kita buat itulah yang membawa kita pulang ke sorga. Mari angkat tangan kita, tangan kanan di atas, tangan kiri taruh di dada. Hari ini berkata kepada Tuhan, saya harus berbuat sesuatu. Sengajakanlah dalam dirimu untuk hal-hal baik. Latihlah dirimu beribadah. Latih hidupmu untuk berbuat kebaikan. Karena Tuhan inginkan kita berbuat. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai
Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar ya Tuhan. Bila firman ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, melainkan menjadi aplikasi dan rema bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Engkau pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan Yesus. Bila melalui pelayanannya Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa diberkati, banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, keluarganya, pekerjaannya, usahanya ya Tuhan Yesus. Engkau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau layakkan setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus yang memberi maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan Yesus. Bela ya Tuhan Yesus persembahan ini menjadi pedupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Bila persembahan ini ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap memberi dengan sukacita, bersama-sama katakan amin. Malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Abihud yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Oke, saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri persekutuan kita hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil.
Bukalah kedua belah tanganmu yang diberkati Tuhan. Pulanglah kiranya dengan berkat yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati engkau, melindungi engkau. Apa yang kau kerjakan dengan kedua belah tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Berhasil engkau di toko, berhasil engkau di warung, di bengkelmu, di tempat di mana engkau bekerja, kantormu, bahkan berhasil anak-anakmu mencapai cita-cita mereka diberkati. Diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah segala aspek hidupmu. Diangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Kasih Tuhan menyertai saudara hari ini, besok, lusa, sampai didatang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berlipat kali ganda bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Shalom. Terima kasih, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.